Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Bersama dengan Anissa Widya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu jenis ilmu atau pelajaran yang masih dalam satu rumpun dengan ilmu pengetahuan alam. Pada video sebelumnya, adik-adik sudah pernah berkenalan dengan mata pelajaran kimia. Nah, mata pelajaran biologi ini sebenarnya juga masuk ke dalam rumpun pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian apa saja yang akan kita bahas di dalam ilmu biologi ini? Kemudian manfaat apa yang akan kita dapatkan setelah mempelajari biologi? Kemudian bagaimana biologi itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain? Kita akan masuk atau kita akan perdalam pada video kali ini. Nah, masuk ke dalam pengertian dari biologi. Biologi itu berasal dari dua kata, yaitu ada bios dan juga logos. Bios atau bio itu artinya adalah makhluk hidup, sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi kalau kita gabung katanya, bios dan logos itu menjadi biologi, yang merupakan sebuah cabang ilmu yang khusus membahas tentang makhluk hidup mulai dari tingkatan yang paling kecil sampai tingkatan yang paling besar. Nah, kemudian bagaimana kedudukan biologi itu terhadap ilmu-ilmu yang lain? Nah, kedudukan ilmu biologi itu merupakan ilmu dasar atau pure science. Maksudnya ilmu dasar itu adalah ilmu yang nantinya akan dikembangkan menjadi ilmu-ilmu yang lain atau diterapkan menjadi bidang-bidang yang lain. Salah satu contoh pengembangan atau applied science dari biologi ini adalah di bidang kedokteran. Nah, kemudian, apa saja yang akan kita bahas di dalam ilmu biologi? Karena ilmu biologi itu yang dipelajari makhluk hidupnya sangat banyak, maka perlu dispesifikkan atau perlu dikelompokkan lagi khusus untuk membahas satu jenis makhluk hidup. Nah, yang di sini ini adalah cabang ilmu biologi berdasarkan objek atau makhluk hidup atau benda yang kita amati. Mulai dari tingkatan yang paling kecil itu adalah virus. Nah, virus itu kalau kita mau memperdalam lagi, ada ilmunya, yaitu ilmunya disebut sebagai virologi. Contohnya misalkan yang sekarang itu lagi booming atau lagi pandemi, itu virus COVID-19 atau virus corona. Nah, ilmu khusus yang mempelajari tentang virus corona itu masuk ke dalam pembahasan di virologi. Kemudian ada mikroorganisme. Mikroorganisme dan bakteri itu sebenarnya adalah makhluk hidup yang ukurannya cukup kecil. Oleh karena itu, dia perlu diamati di bawah mikroskop. Kemudian ada juga yang khusus mempelajari tentang serangga atau masuk ke dalam rumpun ilmu entomologi. Jadi contohnya misalkan laba-laba, kemudian ada kalajengking, kemudian ada serangga-serangga jenis yang lain, itu masuk ke pembelajaran atau masuk ke cabang ilmu entomologi. Kemudian ada khusus tentang tumbuhan, itu ilmunya disebut botani, dan khusus tentang hewan itu disebut sebagai zoologi. Nah, karena biologi itu mempelajari mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai ke tingkatan yang paling tinggi, nah kita mengelompokkan lagi berdasarkan ukurannya. Di sini ada ukuran yang paling kecil sampai ke ukuran yang paling besar. Untuk mempelajari mengenai sel makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, atau manusia, itu ilmunya disebut sebagai sitologi. Kalau tentang jaringan, itu masuk ke dalam ilmu histologi. Kemudian ada anatomi atau struktur dalam
tubuh suatu makhluk hidup. Contohnya anatomi bentuk jantung, anatomi paru-paru, kemudian anatomi sistem pencernaan, itu masuk ke dalam pembahasan mengenai ilmu di anatomi. Kemudian organ-organ tubuh, contohnya organ jantung, kemudian ada organ pernapasan, itu juga masuk ke dalam organologi. Ada morfologi. Kalau morfologi itu bedanya dengan anatomi itu adalah dari letaknya. Kalau morfologi itu dia berada di bagian luar tubuh makhluk hidup. Contohnya kita manusia, misalkan bentuk hidung, bentuk hidung, kemudian bentuk tangan, kemudian postur tubuh, itu masuk ke bagian morfologi. Ada juga misalkan bentuk daun, ada daun yang bentuknya menjari, ada yang menyirip, kemudian contoh-contoh yang lain, bunga, warna bunga, kemudian bentuk batang, itu masuk ke dalam morfologi. Kemudian ada embriologi. Nah, embriologi ini membahas khusus makhluk hidup yang dia berkembang dari telur. Contohnya ayam, kemudian burung puyuh, itu masuk ke embriologi. Lanjut. Nah, tema yang diambil dalam ilmu biologi, pembahasan biologi itu kaitannya ada yang mengangkat mengenai lingkungan. Kalau pembahasannya mengenai lingkungan, berarti dia masuk ke rumpun ilmu ekologi. Kalau mengenai pewarisan sifat makhluk hidup, contohnya kita misalkan kita punya ayah dan ibu. Nah, kemudian kita ini mirip siapa sih? Mirip ke ayah atau ke ibu? Itu masuk ke genetika. Kemudian patologi, yaitu penyakit dan pengaruhnya pada makhluk hidup. Contohnya juga virus corona. Virus corona itu kan dia juga termasuk ke penyakit, dan bagaimana dampaknya untuk manusia itu bisa masuk atau kita pelajari ke dalam patologi. Kemudian paleontologi. Paleontologi itu khusus membahas mengenai fosil-fosil makhluk hidup mulai dari zaman purba. Kemudian ada taksonomi. Taksonomi itu adalah pengelompokan makhluk hidup mulai dari tingkatan paling atas sampai ke tingkatan paling bawah. Sampai di sini mungkin nanti slide-nya atau videonya bisa diulang lagi untuk lebih memperdalam materi mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kita mempelajari ilmu biologi? Itu ternyata sangat banyak. Karena tadi biologi kita katakan sebagai applied science atau ilmu terapan, jadi itu bisa dikembangkan ke ilmu-ilmu yang lain. Contohnya di bidang kedokteran. Kedokteran nanti fungsinya apa? Karena ada virus, berarti dia harus bisa membuat vaksin. Kemudian kalau misalkan ada bakteri, bagaimana dia bisa membuat antibiotik. Ini nanti masuknya ke bidang kedokteran untuk pembedahan, kemudian bayi tabung itu masuk ke kedokteran. Kemudian untuk lingkungan itu kaitannya bagaimana kita bisa menangani permasalahan di lingkungan. Contohnya banjir, kemudian yang disebabkan oleh manusia, pencemaran udara. Bagaimana kita bisa mencegah supaya peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi. Itu kita bisa menerapkan juga dengan ilmu biologi. Contohnya dengan program penghijauan atau mungkin program reboisasi. Nah, itu manfaatnya untuk lingkungan. Kemudian di bidang pertanian. Di bidang pertanian itu contohnya adalah kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu bagaimana kita bisa menghasilkan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang jumlahnya banyak dengan kualitas yang bagus dan dalam waktu yang singkat. Ini manfaat di bidang pertanian. Kemudian ada industri pangan, obat-obatan, dan juga pakaian. Pangan misalkan dari tumbuhan, dari hewan, kita olah menjadi makanan kaleng atau makanan yang siap
konsumsi. Obat-obatan misalkan kita ambil daun jambu. Daun jambu itu kalau kita ekstrak, kalau kita ambil sarinya, kita juga bisa memanfaatkan untuk obat diare. Contoh lagi misalkan pakaian. Pernah kalian lihat ulat sutra? Nah, ulat sutra itu masuk ke dalam rumpun entomologi atau serangga. Nah, nanti dia akan menghasilkan serat-serat yang bisa kita manfaatkan sebagai kain, lalu kita buat sebagai pakaian. Nah, demikian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang selanjutnya.